Kita mendapatkan juara satu lomba sandi putri. Dari perwakilan sekolah kita ngirim satu orang buat mewakili Majalaya. Sikap kemandirian, karena di sana tuh kayak kita bener-bener sendiri gitu, apa sendiri. Kita mau mandi aja kita di situ nggak kayak disediain kamar mandi yang deket, jadi jauh gitu. Ngobrol santai, isi penuh makna. Welcome to Kesmadu, podcast Esmadu. Halo Sobat Esmadu, balik lagi dengan aku Aldil Nusabila yang biasa dipanggil Dila dan aku Diva Azara yang biasa dipanggil dengan Diva. Kita bakal nemenin kalian di episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari ekstrakurikuler yang identik dengan jiwa petualang. Apa itu? Yaitu Pramuka. Di sini udah ada Pratama Putri dan Pratama Putra dari Pramuka di SMP 2 Majalaya. Sebelum kita masuk lebih jauh, boleh dong kenalin diri kalian ke yang lagi nonton? Oke, mulai dari aku ya. Halo teman-teman Esmadu semuanya, perkenalkan nama aku Safa Jainuri dari kelas 9B. Di sini aku menjabat sebagai Pratama Putri Pramuka SMP Negeri 2 Majalaya. Halo Kak Safa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fernando Saputra, kursi dari kelas 9L, dan aku menjabat sebagai Pratama Putra Pramuka SMP Negeri 2 Majalaya. Halo Kak Nando. Hai. Kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau dengar kata Pramuka, apa yang langsung ada di pikiran kalian? Kalau dari aku itu adalah sebuah kegiatan tentang perkemahan yang berisi api unggun, renungan malam, jurit malam, ya kegiatan tentang kebersamaan lah, dimana kayak kita nyanyi-nyanyi bareng di tengah lingkaran api unggun gitu. Jadi yang langsung Kak Safa bayangin itu kegiatan-kegiatannya ya? Iya betul kegiatannya. Gimana kalau Kak Nando? Kalau aku tuh ngambil kita kayak lagi lomba ataupun kayak lagi perkemah tuh kita harus mandiri banget gitu, kayak masak harus sendiri. Ketika perkemahan juga kita nggak boleh dijemput semua tuh, kayak lebih mandiri lah. Tentang mandirian banget gitu kan ya. Betul banget. Awalnya apa sih yang bikin kalian tuh tertarik sama Pramuka? Kalau aku termotivasi ya dari wali kelas aku waktu aku masih kelas 1 SD banget tuh. Ngelihat bajunya tuh kayak rame banget, keren lah gitu. Itu apaan sih yang dipakai? Ada pin, ada bed gitu dan lain semacamnya gitu. Dari situlah aku mulai tertarik dan minat. Dan sekarang dan juga sekarang tuh Kak Safa udah punya apa yang ibunya sukai. Iya, betul. Keren banget ya udah dilihat dari bajunya gitu. Kalau Kak Nando gimana? Kalau aku benerin lagi nih, kalau aku tuh mungkin kayak orang biasa kalau ikut pramuka lanjutin dari SD gitu karena punya pengalaman. Kalau aku beda. Ketika waktu kelas 6 itu aku baru mulai pramuka dan situ alhamdulillah pilih buat kemah mewakilin sekolah. Nah jadi per sekolah itu isinya 20 orang. Nah terus dibagi tuh dengan waktu yang mendadak tuh, kelas 6 10 orang, kelas 5 10 orang. Nah dan di situ nama-nama itu langsung aja gitu tanpa ada seleksi tes. Nah di situ aku sudah tuh nggak kepilih. Nah padahal tuh aku udah selalu banget ke orang tua, alhamdulillah kepilih ini mewakili sekolah. Nah pas pulang-pulang ke rumah tuh kayak aduh sedih banget, bahkan sempat nangis. Terus mama kayak udah jangan nangis, insya Allah tahun depan bakal ikut. Nah alhamdulillah banget ketika dari MOS aku langsung daftar ke pramuka. Nah pas banget tuh aku daftar tuh ketika bulan Agustus, yang dimana tuh rata-rata perkemahan itu di bulan Agustus. Nah alhamdulillah tuh langsung kepilih. Alhamdulillah berkat doa ibu ya. Juga emang dari emang kamu sudah mulai udah pengen bangkit itu udah keren banget. Betul bang, udah keren banget ya tuh tangan ya. Sekarang kalau udah jalan, kegiatan pramuka mana sih yang paling kalian nikmatin gitu? Kalau dari aku pastinya ketika Amin mau lomba ya, karena kan di situ lagi padi-padinya kita latihan gitu. Jadi ada momen kebersamaan lah, kita susah bareng, berjuang bareng, walaupun kayak itu kita latihan dari pagi sampai malam gitu kan, capek gitu. Tapi hasil itu terbukti ketika hari H lomba, alhamdulillahnya kita mendapatkan juara gitu. Jadi nggak sia-sia gitu. Itu tentang kayak momen-momen pas mau lomba. Iya betul. Kalau aku sama ya, aku tuh ngambil tuh bukan karena wah menang lomba nih, aku tuh enggak, aku tuh ngambil ketika pas latihannya. Contoh kayak tahun kemarin 2024, nah kita tuh kepilih ada kemah. Nah di situ tuh ada yang namanya lomba LKBBT, yang dimana lomba ini tuh first time banget nih. Biasanya tuh ya paling kayak semapur, pioneri, menaksir, sama sandi-sandian. Nah ketika tahun 2024 ada tuh yang baru,
yaitu AKBBT. Nah, AKBBT disebut kayak baris berbaris. Yang dimana kalau misalkan baris berbaris itu pasti kalau misalkan satu gagal pasti hancur semua dong. Betul. Ya Iya. betul. Nah dari situ kita diajarin buat kayak selalu bareng lah, kayak sholat bareng gitu, kayak makan bareng. Bahkan walaupun dihukum, kita tuh pernah dihukum 5 kali keliling lapangan dan langkah itu harus bareng semuanya. Wah, kebayang sih tuh kayak Iya. gimana. Tapi solidnya solid banget nih. Iya. Gitu. Nah kan dari banyak materi nih seperti pioneri, PGD, isyarat bendera, mana sih yang paling seru tapi paling susah gitu buat kalian? Kalau aku yang paling seru pastinya sih menaksir ya, kayak menaksir ketinggian ataupun lebar. Karena itu membuat otak aku berpikir kritis dan di situ tuh mainnya logika gitu. Jadi kita nebak, tapi tebakan kita tuh harus bener gimana caranya gitu. Gimana ya? Gimana tuh? Ya, Itu kayak itu ada rumusnya gitu ya? ada pastinya. Cuman ya buat pendidikannya itu ya kita harus main logika juga kan. Karena kita nggak boleh nyebrangin si sungai itu buat ngitung lebarnya gitu. Wow, sangat logika Terus banget. yang paling aku nggak suka sih sematur ya, karena ngapalinnya tuh menurut aku susah. Ada gerakan yang mirror gitu loh, antara huruf A sama J itu kan mirror tuh. Jadi aku kayak pusing, ini J apa K ya gitu. Makanya aku paling nggak suka sematur sih. Kayak nebak-nebak gitu Iya. kan ya, betul. Tuh kan ada? Kalau dari aku sih yang paling suka beda nih dari SMA, aku tuh paling suka Singapura. Karena apa? Kayak lebih menantang aja gitu. Jadi kita, wah kalau misalkan kita lagi, misalnya kita tuh lagi kayak tersesat gitu kan kita, nah kita bisa pakai isyarat nih, isyarat semboyan Singapura. Nah yang dimana ketika perumahan itu ada 2 bagian, ada bagian yang menyampaikan dan ada bagian yang berbak. Nah ketika perkemahan itu aku 2023 sama 2024 tuh pilih di bagian Singapura yang buat membaca. Nah yang dimana tuh, aduh seru deh membaca, wah tangan ke atas satu namanya D gitu, kayak seru aja lah gitu. Jadi kayak berbanding terbalik gitu Iya. ya. Iya, yang satunya main logika, satunya main tebak-tebakan. Boleh dong jelasin sedikit tentang atribut kalian? Atribut yang paling sering basic ini pastinya kan. Iya. Nah ini tuh sebenarnya simbol yang penting banget kan. Setiap baju pramuka tuh kalian harus pakai ini gitu. Kenapa sih? Ya kalau nggak pakai ini ya jelek dong, polos biasa aja. Tapi sebenarnya kenapa sih kita ngambilnya warna merah putih, nggak yang lain ungu, hijau gitu kan? Kenapa? Nah jadi itu gini. Warna merah putih ini adalah ibaratkan warna bendera merah putih kebetulan. Makanya kacung ini tidak boleh jatuh ke tanah. Karena kalau misalnya jatuh ke tanah, ibaratkan kalian jatuhin bendera merah putih kan, bendera kebangsaan kita gitu. Nah, kebetulan diambil yang merah putih karena gerakan pramuka ini diresmikan setelah kemerdekaan Indonesia. Ada Gitu. sejarahnya ya. Betul, sejarahnya panjang banget sih. Iya. Kalau Kananda mau lihat ke Oke, aku mau nambahin 2, itu yang di pertama yang ada di sini sama yang di sini ya. Oke, 2 tanda sini tuh namanya tanda jabatan, di mana tanda jabatan di pramuka tuh ada 3. Yang pertama ada wakil pemimpin lagu, yang itu tuh di mana stripnya cuma satu garis doang. Dan yang kedua ada pemimpin lagu, garisnya 2, dan yang paling tinggi nih pratama garisnya 3. Dan setelah lagi aku mau nambahin yang namanya ini tuh namanya bintang tahunan. Bintang tahun ini dapetnya tuh nggak semuanya dapat ya, jadi cuma beberapa. Nah itu tuh diambil tuh kayak orang, wah sering hadir nih, wah kayak orang yang penting lah dalam kegiatan yang itu. khusus-khusus aja ya. Oke. Pramuka di SMP Lima Jalaya kan sering ikut kegiatan sama lomba-lomba. Boleh dong sebutin prestasi apa aja yang udah Pramuka dapat? Kemarin itu kita mendapatkan juara 1 lomba sandi putri tingkat khawatir Majalaya itu tahun 2024. Terus juara 2 menaksir putri tahun 2024, juara 1 sandi putra tahun 2024, dan juara 3 LKBBT putri tahun 2024, dan masih banyak lainnya. Wih, keren banget ya, mantap. Ya, aku mau nambahin dong. Kebetulan baru banget tanggal 30 Oktober tuh ada perkemahan cabang, yaitu di mana perkemahan cabang ini didirikannya selama cuma ada 5 tahun sekali doang. Nah, jadi alhamdulillah tuh dari perwakilan sekolah kita ngirim 1 orang buat mewakili Majalaya. Nah, disitu tuh dia pilih jadi buat pemimpin lagu gitu. Boleh gak nih nyebut nih? Oh iya, namanya Kak Pandu kelas 9J. Wih, kapan masih salting banget ini ya. Pasti dong. Dari semua prestasi itu, mana pengalaman yang paling berkesan buat kalian? Kayak ini aku mewakili aja ya. Pengalaman yang paling berkesan itu ketika kita di sana gitu perkemahan tanpa ada orang tua yang nemenin gitu selama 3 hari berturut-turut gitu kan. Di situ kita ambil sikap kemandirian karena di sana tuh kayak
kita bener-bener sendiri gitu, apa sendiri. Kita mau mandi aja kita di situ nggak kayak disediain kamar mandi yang deket, jadi jauh gitu kan, apalagi rame gitu. Makanya kita di sana tuh bener-bener diajarin kemandiriannya banget gitu. Jadi tuh yang dia kan tuh gimana tuh saat mandiri dia gitu Iya. lah. Iya, bener-bener diajarin gitu lah. Betul banget. Nah ini kan misalnya udah mau lulus nih, kalian tuh masih tetap mau lanjut atau udah nggak lagi nih di pramuka itu? Wakil ya. Kalau buat aku pastinya bakal lanjut karena apa? Karena di pramuka SMA tuh atau pramuka pernekat tuh ada yang namanya Saka. Saka ini artinya adalah satuan karya yang dimana kayak kita tuh udah ajarin buat kayak berbagai jenis lah. Aku tuh mau jelasin tentang dua Saka aja yang paling itu lah. Nah, yang pertama itu ada Saka Dirgantara yang dimana Saka Dirgantara ini tentang penerbangan. Jadi kita tuh diajarin kayak buat terjun dari atas gitu. Keren banget ya. Dan setelah itu aku mau jelasin tentang yang Saka Bayangkara. Nah, kebetulan nih Saka Bayangkara juga di Karawang. Nah, jadi Saka Bayangkara ini kalian mungkin pernah lihat ya anak pramuka yang gantiin tugas kayak polisi buat ngatur lalu lintas. Serius? Ada. Keren banget. Mungkin kalian buat pramuka tuh ya. Kayak TNI gitu-gitu lah sejenis. betul. Plus tuh. Baik, nah kan banyak nih di luar sana mikir kayak pramuka pasti capek, jadul segala macam. Nah gimana sih cara kalian biar anak-anak di luar sana tuh ikut pramuka? Kalau dari aku pastinya kayak kita buat event kecil-kecilan aja lah ya, biar anak-anak tuh nggak boring latihan tuh gini-gini aja. Jadi seenggaknya walaupun event itu kecil, tapi selagi anak-anak happy, seneng gitu kan, ngerasa bermakna gitu. Jadi menurut aku cukup event kecil aja udah bikin anak-anak tertarik gitu dan tetap di pramuka gitu. Baik. Terakhir nih, kalian boleh dong nyampein satu kalimat buat Sobat Esmadu biar mereka juga tertarik ikut pramuka. Oke, ini dari aku dulu ya. Boleh. Pramuka itu bukan sekadar seragam, tapi jiwa pantang menyerah dan setia kawan. Oke, mau nambahin. Beranilah mengambil risiko karena tidak ada yang bisa mendapatkan pengalaman. Aduh keren. Gak kerasa banget ya kita udah ngobrol banyak tentang pramuka hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Safa dan Kak Nando yang udah sharing pengalaman dan prestasinya. Semoga makin sukses dan makin menginspirasi anak-anak kelas atau dari kelas buat ikut pramuka. Baik buat pendengar Kesmadu, jangan lupa terus pantengin episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru. Oke, kita tutup episode kali ini dengan jargon kebanggaan pramuka SMPN 2 Majalaya. Oke, jangan lupa kalau misalkan Anda bilang pas Pramujaya, kita jawab solid. Oke. Oke, baik. Pas Pramujaya, Solid. Bye.